Assalamualaikum. Semoga di tahun yang baru kita jalani ini, kita semua selalu tetap di jalan yang benar ya guys. Tetap dalam lindungannya, tetap sehat walafiat. Selalu dimurahkan rezekinya, selalu dimudahkan segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga segera diangkat segala penyakitnya. Yang lagi terlibat hutang, semoga segera dilunaskan semua hutang-hutangnya ya guys. Amin. Allahumma amin. Allah nggak menjanjikan kebahagiaan pada setiap hambanya guys. Allah hanya mengatakan, bahwa di setiap kesusahan, pasti ada kemudahan guys. Berpatokan pada kalimat itulah, Ane hanya bisa berdoa, agar musibah yang menimpa keluarganya, akan segera berakhir. Dan Ane juga yakin, bahwa Allah punya rencana yang indah untuknya dan keluarga. Jom guys, kita lanjutin lagi kisah surga yang terbagi ini, sama-sama guys. Berbeda dengan Tante Widya, yang menganggap bahwa musibah yang datang padanya, disebabkan oleh Ane yang membawa sial dalam kehidupan siapapun, yang dekat dengannya. Pagi ini, Ane ikut bersama Hafiz yang akan berangkat kerja. Ia minta diantarkan ke rumah sakit, untuk menggantikan Om dan Tante Widya menjaga Tasya. Mas, aku ikut ya. Aku izin untuk menjaga Tasya hari ini. Jadi Om dan Tante bisa pulang untuk beristirahat, ucap Ane meminta izin pada suaminya. Iya sayang, nanti sore, Mas pulang kerja langsung ke sana. Buat jemput kamu, ujar Hafiz sambil terus menikmati sarapannya. Makasih ya Mas. Hafiz tersenyum, sambil menganggukkan kepalanya. Ia sangat bangga pada istrinya. Meskipun telah disakiti beribu-ribu kali oleh sang tante, ia nggak pernah menaruh dendam sedikit pun, meski ia juga dihujani makian. Sungguh luar biasa hatimu Nek. Hafiz semakin menguatkan hatinya, untuk gak menempatkan perempuan lain di hatinya. Gak akan memberi ruang sedikit pun, hanya Ane yang akan menempati setiap ruang yang ada di hatinya. Kenapa Mas memandangku seperti itu? Istri Mas terlalu cantik, jadi Mas gak akan rela laki-laki lain menikmati keindahan di depan mata Mas ini, goda Hafiz setelah menyelesaikan makanannya. Insya Allah Mas, aku akan senantiasa menjaganya, hanya untukmu, sahut Ane, membuat hati Hafiz semakin berbunga. Basari yang sesekali melihatnya dari dapur pun ikut merasakan kebahagiaan pasangan pengantin baru itu. Sesekali senyum indah mengembang di bibirnya. Mas Hafiz adalah orang yang sangat beruntung, bisa menikahi orang sebaik Mbak Ane. Keduanya terlihat serasi, ganteng mendapatkan pasangan yang cantik, ucap Basari dalam batinnya. Setelah selesai sarapan, Ane langsung membersihkan kembali meja makannya. Gak harus menunggu Mbak Sari yang membersihkannya. Sayang, ayo kita berangkat. Keburu jalanan macet. Bisa-bisa, Mas terlambat ke kantor nanti, ajak Hafiz.
Iya mas, Ane segera meninggalkan dapur. Mbak, aku tinggal ya, pamit Ane pada Mbak Sari. Iya mbak, udah, tinggal aja, nanti saya yang akan mencucinya, sahut Mbak Sari yang mengikuti Ane dari belakang. Ane langsung menyambar tasnya, dan mengikuti Hafiz keluar. Keduanya segera masuk ke dalam mobil, dan dalam sekejap aja, Hafiz udah menurunkan Ane di depan gerbang rumah sakit di mana Tasya dirawat. Ane segera menyalam dan mencium punggung tangan Hafiz, seraya berpamitan. Mas berangkat ya? Assalamualaikum, ucap Hafiz. Waalaikumsalam. Hati-hati ya mas, pesan Ane sambil melambaikan tangannya. Hafiz pun berlalu dengan mobilnya, sementara Ane segera melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah sakit, dan segera menuju ke kamar Tasya. Ane menghampiri Om Ridwan dan Tante Widya, yang udah duduk di kursi tunggu pasien. Ane mendekat. Assalamualaikum, Om, Tante, sapa Ane sambil menyalam tangan keduanya. Waalaikumsalam, Ne, kamu sendiri? Tanya Om Ridwan sambil menelisik. Iya Om, tadi sebelum Mas Hafiz ke kantor, ia menyempatkan diri untuk mengantarku ke sini. Oh, baguslah, sahut Om Ridwan pelan. Om, Tante, hari ini biar Ane yang jaga Tasya. Om dan Tante pulang aja, istirahat. Kelihatannya Tante udah sangat lelah, ujar Ane lembut. Om Ridwan dan Tante Widya pun saling beradu pandangan, seolah sedang memikirkan jawabannya. Mungkin Tante Widya berat meninggalkan Tasya, tapi tubuhnya juga terasa lelah. Akhirnya mereka pun mengikuti usul Ane. Ya udah kalau begitu, Om dan Tante pulang dulu. Nggak apa-apa kamu jaga Tasya sendirian, tanya Om Ridwan memastikan. Enggak Om, sahut Ane singkat. Sambil melayangkan pandangannya, Tante Widya berkata, biarkanlah Pak, hitung-hitung, dia balas budi ke kita, karena udah kita rawat sejak kecil. Ane pun mengangguk pelan, sambil menundukkan pandangannya. Om Ridwan dan istrinya telah melesat dari pandangan Ane. Dia hanya terdiam, memandangi punggung keduanya yang semakin lama semakin jauh menghilang. Tiba-tiba terbersit pilu di relung hati Ane, ucapan Tante Widya barusan, seolah-olah telah mencabik hatinya. Balas budi? Ya, kata itulah yang kini bermain dalam pikiran Ane.
Kata itu menyadarkannya dari rasa yang kini ia nikmati. Bahwa di balik kebahagiaannya, ia masih punya sesuatu yang harus dilakukan untuk keluarga yang telah merawatnya hingga ia menikah. Aku akan melakukan apapun untuk membalas kebaikan mereka padaku, meskipun aku harus mengorbankan kebahagiaanku demi membahagiakan mereka, lirih Anne dalam hatinya, dengan mata yang berkaca-kaca. Dering handphonenya menghentikan lamunan Anne. Dia segera merogoh tote bag yang sedang disandangnya. Mengambil penda pipih yang terbungkus casing berwarna ivory, dan melihat nama yang tertera di layar handphonenya. Senyum Anne mengembang. Dengan segera, ia mengangkat panggilan teleponnya. Assalamualaikum pengantin baru, sepertinya susah sekali untuk menghubungi kamu sekarang. Mentang-mentang udah punya gandengan, lupa sama aku, cerocos Nisa dari seberang. Waalaikumsalam Sa. Mana mungkin aku melupakan orang yang sangat penting dalam hidupku, sahut Anne. Syukurlah kalau begitu. Ngomong-ngomong, kamu lagi sibuk nggak? Mas Hafiz nggak ngekang kamu kan? Tanya Nisa penasaran. Karena sejak Anne menikah, keduanya nggak pernah saling bertemu. Bahkan untuk saling menelpon pun nggak. Nisa hanya nggak ingin mengganggu sahabatnya, yang sedang menikmati kebahagiaan barunya. Nisa hanya ingin memberi ruang pada Anne, untuk benar-benar menikmati hari-harinya, sebagai seorang istri. Namun rasa rindunya pada Anne nggak bisa terbendung. Ia sangat merindukan sahabat yang udah seperti adiknya. Banyak hal yang ingin ia ceritakan pada Anne. Nih, meet up yuk, kangen, ajak Nisa dengan rengekan khasnya dari ujung telepon. Sa, aku minta maaf, aku nggak bisa, aku. Omongan Anne terhenti, dipotong oleh Nisa. Kenapa? Nisa menyela omongan Anne yang belum selesai. Aku lagi di rumah sakit, Sa. Jangan bilang kalau kamu yang sakit, karena lelah melayani Mas Hafiz, tuduh Nisa dengan nada sedikit kesal. Sambil tertawa geli, Anne menjawab. Ya jelas bukan akulah, Sa. Aku lagi jaga Tasya. 2 hari yang lalu, ia mengalami kecelakaan. Alhamdulillah, masa kritisnya udah lewat. Hanya aja, Tasya masih butuh perawatan ekstra, dan masih di ICU, terang Anne dari balik teleponnya. Ya udah, aku kesana sekarang. Jangan lupa share lokasi nih. Nisa langsung memutuskan sambungan teleponnya. Dan dengan segera, ia menuju lokasi yang telah dibagikan oleh Anne. Dalam sekejap,
Nisa udah melesat bersama mobil yang dikemudikannya, sampai ke halaman parkir rumah sakit. Dengan kecepatan 1000 langkah, Nisa menyusuri lorong-lorong rumah sakit, mencari keberadaan Ane. Akhirnya mereka bertemu. Keduanya saling berpelukan, seolah-olah udah beberapa tahun nggak bertemu. Masya Allah, makin cantik aja sahabatku, ucap Nisa sambil memeluk erat tubuh Ane. Alhamdulillah, kamu juga makin cantik, makin berisi, puji Ane dengan senyum merekah. Keduanya duduk di bangku tunggu, yang gak jauh dari ruangan Tasya dirawat. Nisa yang sangat penasaran, mulai menghujani pertanyaan-pertanyaan pada Ane. Gimana kondisi Tasya? Kenapa dia masih di ruang ICU? Apa lukanya begitu parah? Dia sendirian atau ada temannya? Tanya Nisa bertubi-tubi, membuat Ane menggeleng-gelengkan kepalanya. Ini nih, kebiasaan buruk kamu. Kalau bertanya langsung keroyokan, bukannya satu persatu. Aku sendiri jadi bingung, mana duluan yang harus aku jawab tandas Ane. Hehe, iya, maaf, ucap Nisa sambil menyeringai. Sampai hari ini kami belum tahu dia kecelakaan sendiri atau ada temannya, kami juga belum tahu. Sejauh ini, Om Ridwan masih bolak-balik ke kantor polisi, untuk mencari informasi tentang kecelakaan yang dialami Tasya, papar Ane. Lalu kondisi Tasya sendiri? Alhamdulillah, setiap hari menunjukkan kemajuan. Meskipun ia belum mampu membuka seluruh matanya, tapi seenggaknya, dia bisa merespon apa yang kita ucapkan, dengan menggerakkan jarinya, terang Ane lagi. Kasian kali Tasya, aku boleh melihatnya ke dalam, ucap Nisa meminta izin pada Ane. Ane pun mengangguk pelan, sambil mengulas senyum. Nisa langsung beranjak dari tempat duduknya. Ia pun meminta izin pada perawat jaga, yang sedang bertugas. Setelah Nisa mendapat izin, ia segera masuk dengan pakaian yang diberikan oleh perawat. Dengan mata yang udah menggembung, Nisa perlahan mendekati Tasya. Betapa ia sangat kasihan, melihat kondisinya Tasya saat ini. Dengan alat-alat medis yang menempel di tubuhnya. Dengan lembut, Nisa menggapai tangan Tasya. Kemudian dengan suara parau karena menahan tangisnya, ia berkata sesuatu pada Tasya. Sya, ini aku, Nisa. Kamu yang kuat ya, semangat untuk sembuh, banyak orang-orang yang sayang sama kamu. Banyak orang-orang di luar sana, yang menunggu kehadiranmu Sya. Tasya menggerakkan jarinya, dan itu bisa dirasakan oleh Nisa. Betapa bahagianya Nisa.
Tiba-tiba Nisa berteriak memanggil Anne dan perawat jaga. "Nih, suster," teriak Nisa. Anne dan suster jaga segera berlari menuju sumber suara. Apa yang terjadi pada Tasya? Mengapa Nisa tiba-tiba berteriak, guys? Apakah kesehatan Tasya menurun atau apa, guys? Jom kita selidiki sama-sama pada bab selanjutnya di Yurihan Channel, guys.